Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, Ibu harap kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, pada pertemuan kali ini di pelajaran antropologi lintas minat, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai stratifikasi sosial. Ya, masih ingat ya stratifikasi sosial itu apa? Jadi, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Oke, kita ulas dulu ya, apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai terbentuknya kata stratifikasi secara bahasa ya berarti. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai pengertiannya, baik menurut Pitiri, menurut Bruce, ataupun menurut Astrid. Kemudian ada faktor penyebabnya, ada 3. Coba kalian ingat-ingat lagi. Kemudian juga ada unsur yang terdiri atas 2 hal, yaitu status dan peran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar ukuran serta proses terjadinya stratifikasi sosial. Oke, jadi apa saja sih yang menjadi dasar ukuran dari stratifikasi sosial? Ayo coba dibuka lagi catatannya. Kemarin kalian sudah mencatat kan? Ya, ada 4 hal. Apa saja itu? 4 hal tersebut adalah yang pertama itu ada kekayaan, yang kedua ada kehormatan, yang ketiga ada kepandaian, dan yang terakhir ada kekuasaan. Kemudian bagaimana proses terbentuknya? Itu bisa terbentuk atas 2 hal ya. Yang pertama apa coba? Ya, betul. Yang pertama adalah secara tidak disengaja. Kemudian yang satunya lagi yaitu secara disengaja. Kita akan bahas satu persatu, jadi perhatikan baik-baik pembahasan yang dilakukan oleh Ibu. Sambil dibuka catatannya ya. Oke anak-anak, kita mulai dari dasar ukuran. Diingat lagi, tadi dasar ukurannya ada apa saja? Yang pertama ada, ya, kekayaan. Yang kedua ada kehormatan. Yang ketiga ada apa? Ya, kepandaian. Dan yang keempat ada kekuasaan. Kita bahas satu persatu mulai dari kekayaan dulu. Salah satu hal yang menjadi dasar ukuran dari stratifikasi sosial atau seseorang itu bisa mendapatkan kelas sosial yang tinggi itu karena adanya kekayaan. Jadi, Ibu contohkan di sini ada daftar orang-orang terkaya di dunia. Ya, urutan pertama itu memiliki kekayaan sejumlah 113 miliar. Nah, itu masih dalam hitungan dolar ya. Itu adalah pemilik Amazon, yaitu Jeff Bezos. Kemudian, yang kalian kenal, misalnya ada pendiri Facebook, siapa namanya? Ya, ada Mark. Nah, itu kekayaannya sejumlah 54 miliar dolar. Nah, di urutan ke-8 orang Cina, siapa namanya itu? Ya, ada Jack Ma. Sejumlah 38,8 miliar US dollar ya. Nah, kekayaan seperti itulah yang membuat mereka itu berada pada kelas sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, coba kita konversikan saja ya. Misalnya untuk Mark. Mark sendiri itu memiliki kekayaan sejumlah 54 miliar US dollar. Kalau dikonversikan ke Indonesia, jadinya sekitar berapa? Ya, sekitar 771,7 triliun. Itu adalah angka yang sangat besar ya. Bahkan mungkin ya, itu sampai 7 turunan itu tidak akan pernah habis. Bahkan kalau misalnya mereka seperti itu, mungkin keturunannya juga akan mendapatkan kelas sosial yang tinggi juga, seperti itu. Dasar ukuran yang selanjutnya adalah kehormatan. Jadi, salah satu hal yang menyebabkan orang itu dapat memperoleh kelas sosial yang tinggi adalah karena dia memiliki kehormatan. Biasanya itu faktornya itu karena dia itu pernah berjasa terhadap masyarakat atau suatu wilayah atau suatu negara. Ibu contohkan di sini adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Masih ingat ya Indonesia merdeka tanggal berapa? Kemudian proklamasinya itu diumumkan pada jam berapa? Kalian sebagai warga negara yang baik berarti harus ingat ya bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pembacaan proklamasinya itu dibacakan sekitar pukul 10
pagi. Oke. Selanjutnya, selain Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita, yang pertama itu ya tadi. Nah, ada juga Panglima Besar Negara Indonesia. Coba dilihat itu siapa namanya. Iya, beliau adalah Jenderal Sudirman. Ya, ini beliau itu merupakan orang yang sangat berjasa ketika baik itu ya, sedang memperjuangkan kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan. Dalam artian itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan beliau itu terkenal dengan quotes-nya atau kata-katanya, kan karena beliau itu sangat berani ya. Beliau itu pernah mengatakan seperti ini. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang kuhadapi. Nah, ini adalah kata-kata yang berani yang beliau ucapkan yang membuat gentar para lawan. Seperti itu. Nah, karena jasa-jasa seperti orang-orang ini ya, seperti Soekarno, seperti Sudirman, nah ini menyebabkan mereka menduduki kelas sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Dasar ukuran stratifikasi sosial selanjutnya adalah kepandaian. Jadi orang yang pandai biasanya itu juga menempati kelas sosial yang tinggi. Tapi ini pandainya bukan main-main ya. Nah, Ibu contohkan di sini. Seperti ya ini siapa, fotonya siapa coba? Ya, namanya adalah Albert Einstein. Dia adalah ilmuwan yang sangat terkenal, bahkan kadang dijadikan meme juga ya. Fotonya terpajang di mana-mana. Beliau adalah ikon dari kejeniusan seperti itu. Beliau terkenal dengan rumus yang sampai sekarang kita mungkin ya belum terlalu paham ya apa itu, yaitu E sama dengan MC kuadrat, seperti itu. Ya kadang kalau misalnya orang jenius itu memang pemikirannya itu di luar nalarnya kita ya, kita tidak akan bisa mengejar apa yang mereka pikirkan, tetapi kita menikmati hasil dari pemikiran-pemikiran mereka, seperti itu. Kemudian ada lagi ini ya, selain Einstein juga ada ilmuwan muslim. Ya, siapa kira-kira ini namanya? Ya, beliau adalah Avicenna. Avicenna itu nama barat ya. Beliau diberikan nama Avicenna. Karena kalau dalam ejaan ini Arab itu namanya adalah Ibnu Sina. Jadi kalau orang luar menyebutnya Avicenna, kalau dalam Islam namanya Ibnu Sina. Beliau adalah orang yang sangat ahli di bidang kesehatan. Seperti itu. Nah, karena mereka itu memiliki tingkat kepandaian, tingkat kepintaran, kejeniusan, maka mereka itu mendapatkan kelas sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya, orang-orang seperti kita, kemungkinan nanti ketika kita mau belajar, mau berusaha, itu kita juga akan mendapatkan kelas sosial yang tinggi karena kita memiliki kepandaian seperti itu. Selain kekayaan, kehormatan, kepandaian, ada lagi satu dasar ukuran stratifikasi sosial, yaitu kekuasaan. Jadi kekuasaan ini biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, karena beliau itu kan akhirnya bisa memiliki kewenangan lebih banyak atau lebih tinggi di tengah masyarakat. Nah, Ibu contohkan di sini, ini siapa namanya coba, kalau tidak tahu ke Banten. Kita sebagai rakyat Jawa Tengah harus tahu ya. Ya, beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat ini. Jadi, karena beliau itu memiliki jabatan sebagai gubernur, maka beliau memiliki wewenang yang lebih banyak atau lebih tinggi di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat itu segan dan menghormati beliau. Sehingga otomatis beliau itu memiliki kelas sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Seperti itu ya. Itu untuk dasar stratifikasi sosial. Kita lanjutkan untuk proses terjadinya stratifikasi sosial. Kita lihat lagi catatannya anak-anak. Jadi proses terjadinya stratifikasi sosial itu ada dua. Yang pertama secara tidak disengaja dan yang kedua secara disengaja. Kita akan bahas satu persatu ya. Tetap disimak penjelasan dari Ibu. Oke, proses terjadinya stratifikasi sosial yang pertama, yaitu secara tidak disengaja.
Maksudnya di sini adalah pelapisan sosial yang terbentuk dengan sendirinya, yaitu sesuai dengan kondisi anggota masyarakat karena aktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang seperti itu akan menempati pelapisan sosial teratas. Sebaliknya, kalau orang itu malas, kemudian dia tidak mau berusaha sehingga nasibnya menjadi kurang menguntungkan, nah biasanya mereka akan terjun dan menempati lapisan sosial yang bawah, seperti itu. Ibu berikan contohnya ya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari proses terjadinya stratifikasi sosial yang tidak disengaja. Jadi masyarakat itu memandang bahwa orang tersebut itu berada pada lapisan sosial yang tinggi. Berarti kan itu kan bukan kesengajaan ya. Nah, contohnya ada di sini, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Bapak ini dulunya itu hidupnya sangat susah, bahkan terkenal dengan sebutan anak singkong. Tetapi karena beliau itu mau berusaha, mau bekerja keras, sehingga beliau sekarang menjadi orang yang sukses dan memimpin sebuah perusahaan yang sangat besar ya, yaitu City Corp. Nah, ini adalah salah satu hal yang patut kita contoh. Kalau kita mau sukses ya berarti kita harus mau berusaha dan mau bekerja keras. Jangan takut lelah seperti itu. Yang namanya kerja itu pasti capek. Kalau badan tidak digunakan untuk bekerja saja capek, kemudian untuk kerja juga capek, ya lebih baik untuk kerja kan, karena bisa menghasilkan. Itu. Oke, proses yang kedua adalah proses secara disengaja, yaitu pelapisan sosial yang menunjukkan pada diferensiasi sosial yang dibentuk oleh suatu kelompok sosial atau masyarakat dalam rangka mengejar tujuan tertentu. Nah, hal ini dibuat itu agar apa? Agar masyarakat itu bisa lebih teratur. Jadi harus ada pembentukan organisasi-organisasi. Nah, contohnya apa? Ada organisasi di bidang pemerintahan, ada di bidang militer, di bidang pendidikan, perusahaan, ataupun koperasi. Ibu contohkan saja ya. Indonesia itu adalah sebuah negara. Nah, negara itu butuh seorang pemimpin. Pemimpinnya adalah presiden. Dan tidak mungkin yang namanya presiden itu tahu-tahu menjadi seorang presiden tanpa dipilih oleh rakyat. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang berbentuk republik, di mana untuk presiden itu, untuk dapat naik ke posisi tersebut itu harus melalui proses pemilu atau pemilihan umum. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ada proses pemilunya, kemudian nanti ada hasilnya. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti ini, maka tidak akan terbentuk seorang pemimpin. Jadi Indonesia mungkin malah tidak ada pemimpinnya, malah rebutan jadi pemimpin gitu kan. Oleh karena itu, proses pemilu itu juga sangat penting untuk dilakukan. Karena hal tersebut yang akan menjadikan seorang presiden itu memiliki kekuatan hukum. Jadi karena sudah dipilih, kemudian menang dalam pemilu, beliau menjabat, maka dia memiliki kekuatan, memiliki kewenangan. Sehingga masyarakatnya pun karena sudah memilih, ya sudah memilih. Yang jadi itu, maka kita harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh presiden, apa yang dibuat aturannya oleh presiden, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Cukup sekian untuk pembahasan mengenai stratifikasi sosial, terutama untuk masalah dasar ukuran stratifikasi sosial serta proses terbentuknya stratifikasi sosial. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu berikan tugas kepada kalian, yaitu silakan buka Edmodo masing-masing dan kerjakan latihan soal dengan judul stratifikasi sosial 2. Cukup sekian, semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.